Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Florence Simanpa, NPM 12190069, Prodi Agribisnis, tugas perdagangan internasional. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi perdagangan internasional, teori Hacker-Ollin. Teori Hacker-Ollin. Teori Hacker-Ollin atau HO atau dikenal dengan The Professional Factor Theory ditemukan oleh Eli Hacker dan Bertil Ohlin, ahli ekonomi asal Swedia. Teori ini menyatakan perbedaan produktivitas karena jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor tiap-tiap negara akan menimbulkan perbedaan harga barang faktor produksi. Teori HO menyatakan negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif. Teori ini juga menyatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Bisnis keunggulan komparatif pertama, keunggulan endowment, yaitu keunggulan faktor-faktor produksi di suatu negara. Dua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor, insentif, padat karya, atau kapital intensif atau padat modal. Yang berikut analisis teori HO. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditemukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor yang dimiliki. C. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Dan D. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori HO jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Yang berikut kelemahan asumsi teori HO. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian negara perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment HO. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kerja sama, relatif harga produk dan faktor antar negara. Makanya adalah hal ini merupakan modifikasi HO tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Terakhir, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam produksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Yang berikut spesialisasi teori HO. 1. Menjelaskan teori perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya produktivitas kerja. Yang ketiga, menjelaskan pola perdagangan internasional yang diteliti pada ekonomi dunia. Yang keempat, menggunakan buku Isokos dan Isokwan. Selanjutnya, manfaat teori HO. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2.
keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya kerjasama selera terhadap barang tertentu. 4. Adanya keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang kelima, adanya globalisasi yang membuat tidak satupun negara dunia dapat hidup sendiri. Yang terakhir, dan lain-lain. Yang berikut, perhitungan teori HO. Teori modern Heger-Ohlin atau teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva iso-kuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-kuan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Yang berikut contoh kasus dalam teori HO. Indonesia dan Jepang yang melakukan perdagangan dengan menjual motor dan ukiran kayu. Secara teknis, produk motor bersifat kapital intensif karena merupakan barang teknologi, sedangkan ukiran kayu merupakan labor intensif karena merupakan barang hasil kerajinan tangan penduduk. Di Jepang banyak barang modal yang tersedia, sedangkan tenaga kerja atau labor intensif sedikit. Namun di Indonesia ada banyak tenaga kerja, tetapi kapital intensifnya sedikit. Karena itu Jepang akan mengekspor motor dan Indonesia akan mengekspor kayu. Sekian dan terima kasih.